Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Haji Ali Arifin, Magister Manajemen selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas madrasah, baik Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, dan Raudhatul Atfal. Juga yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Pati, Bapak Ibu Kepala Madrasah MA/MTS MIRA, termasuk juga para bapak ibu gurunya, mungkin termasuk tenaga kependidikannya barangkali ikut hadir, yang jumlahnya luar biasa, signifikan sekali di Kecamatan Dukusti ini. 10 guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata lain yang pantas kami ucapkan pada pagi yang penuh bahagia ini kecuali ucapan alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah, bahwa kita semua sampai saat ini masih mendapatkan rahmat, hidayah, dan inayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi yang penuh bahagia ini kita semua diizinkan untuk dipertemukan, tapi tidak daring, dipertemukan secara tatap muka. Alhamdulillah. Sehingga pertemuan yang di aula atau gedung haji yang megah ini sekaligus merupakan silaturahim di bulan Syawal, sekaligus muqaranah dengan acara halalun bihalalin, acara halal bihalal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sebab Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sebuah kegiatan
tanpa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Pak Kyai Baidowi, itu muspro, karena sudah tidak ada barokahnya, tidak ada tindak lanjutnya. Sama dengan kita menerbangkan layang-layang yang kita ulur dengan benang sampai tinggi, tiba-tiba benang itu putus. Maka seperti itu. Maka yang pertama kali diharapkan adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun kegiatan itu. Mudah-mudahan di pagi ini selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya yakini Bapak Ibu semua berangkat dari rumah, berangkat dari madrasah adalah untuk bersilaturahim, untuk bertemu, saling halal menghalalkan seluruh kesalahan dosa yang kita lakukan yang sesuai dengan hakul adami kita. Kalau kesalahan dosa kepada Allah tadi sudah disebutkan, sudah disampaikan oleh Pak Kepala Kantor, insya Allah yakin bahwa selama 1 bulan kita sudah tidak punya dosa lagi. Yakin apa boten jenengan? Yakin mawon, yakin mawon, nggih. Optimis bahwa apa yang kita kerjakan, kita lakukan selama 1 bulan Ramadan adalah yakin dikasih pahala Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada 3 tahap itu. Yang pertama adalah rahmah, yang kedua adalah maghfirah, yang ketiga adalah itqun minan nar. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tentu yang kedua, salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanthi atur Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya kami merasa bangga, kami merasa mendapatkan penghormatan pada pagi ini, karena saya baru pertama kali ini ketemu dengan cara tatap muka yang banyaknya ada 320 guru yang terdiri dari guru TPG dan insentif. Apakah selain itu tidak ada yang hadir? Bu, semua sudah TPG dan insentif nggih? Sampun sedaya nggih. Alhamdulillah. Ada 320 guru. Barangkali yang tidak insentif, yang belum TPG ora diundang ngoten Bu. Sake lah. Peh durung TPG, durung insentif ora diundang. Iya Pak, wong ora dorunan arek ngoten nggih. Konangan. Ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza kepada Bapak Ibu pengawas. Mana Pak Bais tadi? Oh, dari ke Bapak ya. Yang sudah mengkoordinasikan acara ini, mengkomunikasikan acara ini dengan terwujud luar biasa ini. Ini adalah berkat sinergitas dari teman-teman pengawas, dari kepala madrasah, teman-teman guru. Karena tanpa ada sinergi yang baik, tanpa ada koordinasi yang baik, tanpa ada komunikasi yang baik, tidak akan terjadi ngumpul ke wong 320 di gedung ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk Kecamatan Dukusti. Ini baru pertama kali, yang lain belum. Yang lain belum. Makanya saya itu agak bangga, agak mongkok, sumuk Pak. Emang aja waktu ini sumuk ya ini. Di sini agak sumuk. Seperti itu. Saya terima kasih sekali.
Kemudian yang kedua, saya juga terima kasih memberikan penghargaan kepada Bapak Kepala Madrasah, kepada guru-guru TPK dan insentif semuanya yang turut dan ikhlas bersama-sama hadir untuk halal bihalal di gedung ini. Dan oleh Pak Pengawas, ojo mek halal-halalan tok Pak, ditambahi penguatan PKB ngoten. Seperti itu. Jadi kalau tadi Pak Kepala Kantor sudah matur memberikan mauidhah hasanah, ini ganti saya yang mauidhah hasanah. Siap ya Bu ya? Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya kami akan menyampaikan beberapa hal, banyak sudah saya sampaikan, sudah saya konsep di laptop, tapi tidak saya bawa dan belum saya simpan di flash disk, karena itu untuk persiapan besok pagi di Hotel New Merdeka terkait pembinaan para guru-guru yang sejumlah 130 guru yang TPG baru cair kemarin. Jadi lulus tahun 2021, alhamdulillah kami proses 1 April kemarin sudah cair gajinya, ya, honor profesinya, alhamdulillah. Insya Allah besok pagi mengadakan acara halal bihalal dan orientasi, tidak main-main di hotel Pak Melete, di Hotel New Merdeka. Insya Allah besok pagi. Ada yang ini ada Bu? Ada satu nggih, matur nuwun, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu sebelum kami lanjutkan, mumpung ini masih bulan Syawal, kita masih dalam kondisi fresh, nggih, ketemu secara tatap muka. Saya menyampaikan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidinal faizin wal maqbulin wa antum fi kulli am bi khair. Ngaturaken sugeng riyadi nyuwun pangapunten sedaya kekhilafan lan kelepatan atas nama pribadi, atas nama dinas, dan termasuk atas nama teman-teman kami yang di seksi pendidikan madrasah. Karena saya yakin Bapak Ibu semua selama ini kami di dalam melayani, baik itu pelayanan simpatika, pelayanan pencairan TPG, pelayanan pencairan insentif, pelayanan emis, kemudian pelayanan BOP, pelayanan BOS, pelayanan PIP, apalagi Bu, pelayanan pokja, banyak sekali. Ini saya yakini Bapak Ibu mesti merasakan kurang puas. Leres nggih. Karena saya sering membaca di media. Di media itu ya saya sering buka Facebook, buka Instagram. Tapi alhamdulillah saya acungi jempol ini, guru-guru sekabupaten Pati itu tidak ada yang berkata jelek. Tidak ada yang berkata menjatuhkan Kementerian Agama. Kalau tahun-tahun dulu itu banyak Bapak Ibu, goro-goro bos durung cair wae, wah diunggah di media sosial, kata-katanya kotor sekali. Tapi kemarin paling kalau saya baca itu, piye to Pak pejabat yang di atas nasibe madrasah ngantos bulan sampai hari ini kok bos belum cair, itu kan baik. Jadi kritikan, pengaduan yang santun masih baik. Tidak menjelek-jelekkan Kementerian Agama. Saya maklumi itu Bapak Ibu, saya maklumi. Karena saya tahu bahwa di madrasah itu sing dicargitke ya memang
bantuan operasional sekolah, BOP untuk RA, termasuk TPG yang kemarin uleng-ulengan menjelang hari raya ora cair. Saya merasa berdosa. Seperti itu. Sehingga tanggal 27 hampir Lebaran 3 hari itu saya masih di Semarang, Bapak Ibu. Saya di Ungaran untuk rapat koordinasi terkait evaluasi pencairan BOP, pencairan BOS, kemudian termasuk evaluasi TPG. Nah itu, dan alhamdulillah menjelang libur cuti mulai hari Jumat, hari Kamis, Rebo, BOP sudah bisa cair, BOS yang untuk MTS MA sudah bisa cair. Namun karena prosesnya uleng-ulengan kayak gitu, sehingga barangkali ada yang bisa cair saat itu juga kalau memang persyaratannya sudah lengkap, dan ada pula yang memang sengaja dicairkan setelah hari raya. Seperti itu nggih. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mewakili dinas, mewakili Pak Kepala Kantor, mewakili teman-teman yang ada di seksi Penmat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula pada hari ini kami sudah memberikan maaf kepada Bapak Ibu semua. Barangkali karena yang namanya kesalahan itu saya yakin tidak ada yang disengaja. Semua tidak sengaja melakukan kesalahan kekhilafan. Nah, oleh karena itu pada hari yang bahagia ini kita saling memaafkan. Mungkin nanti ada acara musafahah barangkali setelah acara ini. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema di sini adalah penguatan dan tindak lanjut program keprofesian berkelanjutan. Yang di situ disingkat PKB. Mungkin Bapak Ibu juga menggerutu. Lah iya Pak, sing liyane wis do nampa honor Pokja kok Kecamatan Dukusti karo Celuwak durung dhewe. Apa toh kurange Kecamatan Dukusti kalih Celuwak niku? Nah, nggih ta Bapak Ibu? Nah, emang yang belum ini wilayah Dukusti dan Celuwak. Yang lain sudah. Begini Bapak Ibu yang saya hormati, memang semua itu melalui beberapa tahapan, melalui beberapa proses. Kalau PMA-nya sih nomor 38 tahun 2018 terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan sudah ada. Dan saat ini sudah turun juknis bantuan Pokja. Nanti mungkin lain waktu bisa disampaikan oleh teman-teman pengawas. Ini sudah mulai turun dan nanti akan diproses. Bahkan kemarin kami sudah berkoordinasi, berkomunikasi dengan kasih guru di Kanwil. Apakah proposal kemarin yang sudah diajukan itu kita mengusulkan lagi atau bagaimana Pak? Saya bilang gitu. Ya sebentar. Mestinya ya tidak usah, karena kita sudah membuat. Karena kuotanya saja yang belum nyampe ke Dukusti dan ke Celuwak. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi bagaimanapun juga tetap kita memantau, memonitor apakah nanti disuruh mengulang untuk mengajukan proposal kembali atau tidak usah. Nanti kita ikuti bersama. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit akan kami singgung. Di Kementerian Agama mulai tahun 2021 ini memiliki 4 program besar di dalam madrasah reform. Jadi ada 4 komponen besar yang di situ harus diselesaikan. Yang pertama
tentu terkait dengan komponen EDM dan ERKM. Di sini dereng ya Bu ya? Belum nggih? Atau ya? Sampun nggih. Nah, itu komponen yang pertama. Yang berhubungan adalah terkait dengan bantuan operasional, baik itu berupa BOS maupun BOP. Ini mengerucutnya adalah di EDM dan ERKM. Mau tidak mau lembaga harus memasukkan sebuah perencanaan penjabaran dari angka-angka BOS panjenengan di ERKM. Karena itu sudah masuk aplikasi. Dan alhamdulillah ini teman-teman tim inti kabupaten yang disebut TIK kabupaten ini sudah bergerak kemarin. Ada sudah dua tahap. Ini adalah sebuah kewajiban untuk Bapak Kepala, kemudian bendahara dan operator. Sing guru ngkose, sing guru ora itu. Jadi ada kepala, operator dan bendahara itu wajib harus bisa. Yang terkait dengan EDM, ERKM yang berhubungan dengan bantuan operasional dan bantuan operasional pendidikan untuk yang RA. Jadi 4 komponen besar itu, yang 2 adalah lembaga, yang 2 adalah guru. Ada guru. Yang pertama tadi adalah terkait dengan EDM, ERKM. Yang itu harus bisa. Pak Kepala juga harus delok sidik-sidik. Ya kadang-kala kan terus pasrah kale operatore. Nggih, wis mbuh iki tak serahno awakmu ya, kowe sing nom, aku rak wis tuwa. Bisane ngoten. Nah, mari kita bersama-sama untuk melihat, mencermati apa isi EDM RKM itu. Kemudian alhamdulillah sudah berjalan baik dan BOS sudah berhasil dicairkan karena EDM ERKM. Nek kira-kira RKM apa namanya tidak komplit, ya barangkali BOS-nya juga tidak komplit. Dan kemarin pernah kami sampaikan terkait dengan BOS kinerja, terkait dengan BOS afirmasi. Saya mohon maaf, berulang kali itu kami sampaikan mulai sebelum Januari, karena program itu diluncurkan oleh Kementerian Agama yang terkait dengan madrasah reform, sehingga Kementerian Agama itu akan memberikan bonus kepada lembaga-lembaga yang memang berprestasi, yang administrasinya tertib. Tapi sampai saat ini belum ada kabar juga ya Bu. Ini saya mohon maaf. Kemarin awal Januari itu ada isu tim dari pusat Kanwil mau turun ke daerah. Tapi sampai sekarang juga belum ada. Makanya ya mesti jenengan gerutu, alah Pak Kasih ini bohong. Ya sering menyampaikan tapi tidak ada realisasinya. Gitu. Ya, ini saya sampaikan. Kalau saya bohong, Pak Kakanwil juga bohong juga. Ya, Pak Dirjen juga bohong juga. Nah, seperti itu. Jadi bohong yang terstruktur. Ya mudah-mudahan tidak, ya mudah-mudahan tidak, dan karena itu sudah menjadi program, mudah-mudahan segera terrealisasi. Kita berdoa saja, amin Allahumma amin. Karena itu nilainya besar. Per madrasah itu 150 juta. Ada 600 berapa itu sak Jawa Tengah. Waktu itu disampaikan seperti itu. Ya mudah-mudahan Pati ya termasuk nanti mendapatkan kuota yang lumayan, yang banyak, amin Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian komponen yang besar yang kedua ini terkait dengan penilaian kinerja.
atau bisa dikatakan asesmen. Nah, ini sudah masuk pada guru, karena kemarin ada yang namanya AKG, asesmen kompetensi guru. Ini yang guru. Kemudian ada yang namanya ANBK, asesmen nasional berbasis komputer, yang untuk anak-anak kita. Dan di situ ada survei lingkungan juga, gitu. Nah, itu ada yang namanya AKMI, asesmen kompetensi madrasah Indonesia, yang kemarin sudah sama-sama kita lakukan. Nah, ini adalah program dari Kementerian Agama yang besar yang harus kita lakukan. Nanti di tahun 2022 ini insya Allah akan ada lagi, dan sudah mulai proses yang terkait dengan asesmen itu. Itu seperti itu. Kanggone nggo apa asesmen itu untuk guru-guru kita? Tentu setelah panjenengan mengikuti asesmen itu, ada beberapa catatan, ada beberapa nilai-nilai khusus yang di situ bukan berarti panjenengan dinilai wah ini guru tidak layak kita keluarkan, tidak. Jangan ada kekhawatiran seperti itu. Wah, guru iki asesmennya nilainya jelek, orang cerno TP gini misalnya, tidak seperti itu. Itu hanya untuk pemetaan seorang guru, sejauh mana kompetensi guru, sejauh mana kompetensi siswa di dalam menyerap sebuah kegiatan belajar mengajar. Ini akan dipetakan, akan terlihat, oh di wilayah Pati ini ternyata yang kurang di bidang mapel ini. Oh, wilayah Pati ini yang harus disempurnakan ini dan lain sebagainya. Itu maksudnya seperti itu. Karena apa Bapak Ibu yang saya hormati, di kancah internasional Indonesia ini di dalam nilai asesmennya ini jauh ranking berapa itu, 9 atau 10. Jadi jauh sekali, ada kemerosotan nilai kompetensi dari anak didik kita, sehingga secara masif negara Indonesia ini bergerak maju untuk membuat sebuah program inovasi untuk meningkatkan mutu daripada pendidikan, baik itu di sekolah maupun di madrasah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah komponen besar yang kedua. Kemudian komponen yang ketiga terkait dengan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang ini sudah dipampang di sini. Ini adalah tugas para guru, para kepala dan tenaga kependidikan, GTK, guru dan tenaga kependidikan. Ini tugasnya nanti. Nah, di situ pemerintah akan membuat sebuah program yang terkelompok-kelompok menjadi pokja. Yang khusus kelompok kepala dibuatkan sendiri, namanya Pokja Kelompok Kerja Kepala Madrasah, KKM. Kelompok K3 ya, Kelompok Kerja Kepala Madrasah, K3M. Di situ ada nanti. Dan itu nanti akan ada bimbingan teknik khusus untuk para kepala. Kemudian dibuat kelompok lagi, pokja lagi terkait dengan
mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka akan dikelompokkan Pokja, MG, MP untuk MTS dan MA per mapel. Musyawarah guru. Nah ini. Kemudian untuk yang MI itu ada KKG, kelompok kerja guru. Jadi tidak ada MGMP kalau MI, KKG. Termasuk nanti yang RA, kelompok kerja Raudhatul Atfal. Sampai seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Agama membuat inovasi, membuat program kerja yang sangat luar biasa. Itu adalah tidak lain untuk berupaya memaksimalkan para guru-guru di Indonesia ini untuk mengawal, mendampingi anak didik kita agar mutu pendidikan itu lebih baik, lebih meningkat. Nah ini yang terkait dengan PKB ini, kemarin sudah ada surat turun dari Pak Direktur, kalau tidak salah nomor 2059 tahun 2022 tanggal 12 April kemarin. Itu sudah turun suratnya dan ada juknis di situ. Nah, untuk itu nanti secara teknis detailnya silahkan nanti berhubungan dengan Bapak Ibu pengawas nanti. Nah, untuk usulan ke atas SK-SK itu nanti urusannya seksi pendidikan madrasah. Yang itu nanti kami serahkan tugas itu kepada Bapak Muhammad Irham yang terkait dengan pokja-pokja tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB itu banyak sebetulnya nanti yang akan dikupas. Ada bintek-bintek yang luar biasa di situ. Ya, termasuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semua yang barangkali di dalam undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun berapa 2005 ya, pasal 10 bab 4 itu di situ ada 4 kompetensi seorang guru yang harus dimiliki. Nek kira salah satu saja tidak dimiliki maka jangan menjadi guru. Wih, kareng lah ya Pak. Ayo aku masuk undang-undang are. Jenengan dilindungi undang-undang. Maka terikat di undang-undang guru. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah menyangkut PKB juga, karena PKB ini pengembangan keprofesian seorang guru yang terus tidak ada hentinya, terus berkelanjutan sampai kapanpun terus. Jadi tidak akan habis, terus dikembangkan terus seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 kompetensi seorang guru yang harus dimiliki. Tentu yang pertama ini kami sampaikan karena ini sudah masuk di undang-undang, atau mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang perso 4 kompetensi itu. Coba yang pertama apa? Kompetensi kepribadian. Ya wes ora urut ya lah. Kompetensi kepribadian. Jadi kompetensi kepribadian ini ternyata sudah masuk di undang-undang. Tapi kita tahu kompetensi ini jauh dicatat oleh Al-Qur'an. Sudah ada di sana. Karena kepribadian itu menyangkut akhlakul karimah.
seorang guru tanpa dibarengi dengan akhlakul karimah, maka selamanya tidak akan dicontoh oleh anak didik. Jenengan masuk saja di ruang kelas kok menunjukkan akhlak yang kurang baik, maka anak didik itu akan mencatat panjenengan. Karena ini pengalaman pribadi saya, dulu ketika saya duduk di sekolah, ya termasuk panjenengan, saya pastikan panjenengan memiliki guru sing jenengan senengi, dan ada guru yang panjenengan ora disenengi. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Jujur mawon iki. Wah, aku nek wis ketekan guru iki A, paling ora seneng. Soalnya apa? Pelajarannya wangil. Nek menyangkut pelajaran wangil, itu ya menyangkut kepribadian guru. Nggih napa mboten? Kalau dulu kula mawon sing tak jadi contoh, kula mboten seneng matematika. Anjen ora iso bodho kula matematika. Anggere ana guru matematika masuk kelas, pun ciut kula. Apes aku iki nang matematika. Ora tahu biji 6 niku mboten nate. Pokoke 5 terus. Niku matematika. Pun saged hitung-hitungan. Jadi pelajarannya wis angel itu otomatis anak benci, rodok sengit kalih gurune. Ada yang memang murid itu seneng pada salah satu guru, senengnya luar biasa. Aku nek Bu Guru Zumroton iki lho, wah seneng aku. Angger teko ngono iku dilus-lus gegerku, mesti digunggung-gunggung. Ya, bijine mesti apik, aku sinau terus. Soalnya apa? Merasa dia senang, mampu mengikuti pelajaran untuk biji apik terus. Lah anak ketika untuk biji welek wis digeblek gurune, kowe nek sinenbengi sinau apa ora? Mesti dimarahi guru. Itu zaman dulu. Ya waktu dulu. Lah ini coba kita melihat yang saat ini, apakah ada guru yang masih digitukan oleh murid? Kira-kira wong kula ora guru kan mboten ngertos nggih Bu nggih. Jenengan yang pirsa, aku iki termasuk disenengi murid apa ora? Aku iki termasuk dibenci muridku apa ora? Nah niki panjenengan yang tahu. Ini adalah salah satu PKB nanti, program keprofesian berkelanjutan. Bagaimana cara kita mendidik anak agar senang, menjadi kelas yang damai, yang disenangi oleh anak-anak. Nah ini nanti di situ arahnya. Jadi tidak ada yang namanya sebuah pendidikan itu menyulitkan, tidak menyenangkan. Ini tidak ada. Sebuah pendidikan harus menyenangkan, membahagiakan anak, mengawal anak agar mampu menguasai, mampu berprestasi. Nah ini arahnya ke situ. Nggih. Kalau dulu ketika saya di sekolah itu kok gojek sithik mawon, nggih gojek sithik ngomong banter, kira-kira penghapus niku mencolot blodhak ngoten. Itu guru zaman riyen. Nggih, maju kok ora iso niku nggawa duding. Dadi para ustadz zaman riyen niku ndembeto duding panjang ngoten. Ah, nggo beteti iku nyeblaki siswa-siswa. Anjen zaman dhisik niku murid nakal-nakal. Nakal-nakal Nah, sekarang kita lihat. Tapi kalau kita bisa mencermati melihat era dulu pada waktu kita sekolah, itu akhlakul karimahnya, tawadhunya antara anak dengan guru luar biasa. Gitu betul. Jadi lewat itu deh.
itu saya lupa menunggu. Anak naik sepeda, ketika ketemu gurunya, insya Allah turun, assalamualaikum Pak, assalamualaikum, seperti ini. Coba sekarang kan dengan tidak. Sekarang sudah tidak ada sepeda ontel, motor. Bagaimana sikap anak-anak itu ketika ketemu panjenengan sedang berjalan? Coba kita kembali ke sana. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Maka 4 kompetensi seorang guru yang kepribadian itu coba itu ditanamkan kepada anak didik kita. Jangan sampai kita ini dibenci oleh anak didik kita. Nek wis dibenci, pelajaran apapun panjenengan ajarkan, maka dia tidak akan menerima. Betul. Kemudian yang kedua ini masuk undang-undang lagi. Ya ini kita ajak kembali menyimak kembali. Ya sama-sama lah. Saya juga sama. Nek aku orang melayani panjenengan dengan baik, panjenengan benci kalian itu ulah. Ya saya terima itu. Kemudian yang kedua, kompetensi seorang guru sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu adalah profesional. Jadi seorang guru apalagi yang sudah menjadi guru profesional, sudah ada PTG-nya, ada IPASING-nya. Nah, itu harus apa? Sebelum masuk mengajar ya ditelaah dulu, harus menguasai materi pembelajaran secara luas, secara utuh, secara mendalam, sehingga anak itu menerima materi Bapak Ibu cukup jelas, orang bingung Nah harus dipelajari, dibaca-baca itu materinya. Itu namanya guru profesional. Itu seperti itu. Orang kalau alas biasa ya, masuk keluar tanpa ada perencanaan dan lain sebagainya, ini jangan sampai. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial. Nah, ini juga penting, kompetensi sosial, bagaimana seorang guru itu mampu untuk berinteraksi, mampu berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi dengan guru yang lain, dengan kepala, kemudian dengan lingkungan. Jadi harus. Makanya kami sarankan Bapak Ibu yang saya hormati, seorang guru itu harus menunjukkan simpatinya kepada masyarakat. Nah, termasuk diantaranya adalah ada kegiatan-kegiatan di masyarakat. Itu Bapak Ibu harus mengikuti di sana. Yo Yasinan, yo PKK. Jadi kalau ibu-ibu ya, Pak mungkin banyaklah hal yang lain yang harus dilakukan di masyarakat. Ini menarik simpati. Jauh utamanya guru itu apa namanya? Ya pangapunten nggih Bapak. Bunga itu di telepon saking Polres. Ada telepon
Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita seorang guru harus memiliki kompetensi sosial. Paling tidak kegiatan panjenengan di masyarakat itu mesti akan terlihat oleh masyarakat. Itu yang penting. Sehingga dengan kegiatan panjenengan itu masyarakat akan perso, akan tahu, oh ini guru mana hijau muda, oh ini guru mana hijau muda. Jadi kegiatan-kegiatan desa itu mendominasi guru-guru madrasah, didominasi oleh guru-guru madrasah. Ini luar biasa menarik, simpatis secara otomatis. Harus bisa berkolaborasi, berinteraksi dengan guru yang lain, sharing pengetahuan antara guru satu dengan yang lain. Piye Pak, ini kok soto murid wahid caranya piye? Sharing, jangan malu. Itu namanya apa? Kemampuan kompetensi sosial. Piye Pak, guru kok prestasinya bagus, caranya piye? Kok murid itu kok sok pinter-pinter, caranya piye? Nah itu. Nah, seperti itulah yang Bapak Ibu harus lakukan. Saat ini ada program yang namanya Sahabat Madrasah yang dipelopori oleh MTSN 1 Pati. Monggo. Ya, itu kita merapat di sana. Termasuk anak itu juga ini menjadi sahabat yang luar biasa. Dengan ilmu yang diperoleh dari sana, nah ternyata manfaatnya luar biasa. Ini adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial. Di situ sudah ada. Di undang-undang dosen dan guru di situ ada. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini kok suwe banget dan jam itu Pak Ibu. Lukas. Yang satu kompetensi yang satu adalah kompetensi pedagogi. Nah ini juga sangat penting Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, seorang guru harus mampu mengelola pembelajaran yang lebih mendalam, Jadi mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana untuk memahamkan pelajaran itu terhadap anak didik, kemudian bagaimana mengevaluasi dari pembelajaran itu. Ini adalah sebuah kompetensi guru yang harus dimiliki. Karena apa? Tanpa ada kemampuan pedagogi ini, maka tidak dikatakan seorang guru mengawal anak didik agar berprestasi. Apalagi sekarang ini Pak Kanwil sudah menyatakan sekarang ini, kalau kemarin tagline-nya adalah madrasah hebat bermartabat, kemudian saat ini madrasah berprestasi secara mandiri. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian terkait dengan pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Jadi kita seorang guru tidak hanya melakukan sesuatu menjadi baik, tapi jauh lebih itu bagaimana kita mencari cara baru yang lebih efektif untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Kalau dulu di dalam sebuah pembelajaran katakanlah IPA, dulu anak itu hanya dikenalkan ini namanya ikan mujair.
Kemudian ikan itu mengandung gizi dan harus dimakan. Harus dimakan karena anak-anak kalau tidak makan ikan nanti dia akan menjadi pandai karena ini mengandung apa namanya omega atau apa itu yang mencerdaskan akal, mengandung protein banyak. Itu tidak hanya seperti itu, di PKB sekarang ini satu materi tapi untuk semuanya. Satu contoh tadi ikan, dikasih gambar ikan, jeret ikan bandeng misalnya. Ikan bandeng ini kita pelajari mulai dari nol. Ikan ini dari mana? Bagaimana cara pengembang biakannya? Bagaimana diperoleh ikan itu? Dari mana kita peroleh? Jadi tidak hanya diberikan, tapi anak dikasih bagaimana cara mengambil ikan itu. Nah, setelah diambil, bagaimana cara mengolah ikan itu? Setelah diolah, dimakan, apa yang terkandung gizi, protein apa yang di ikan itu. Jadi secara menyeluruh. Itu sekarang pembelajaran saat ini. Jadi lebih kompleks, termasuk di sisi pembelajaran apa namanya fikihnya, termasuk di sisi pembelajaran akidahnya. Siapa yang menciptakan ikan ini? Bagaimana hukumnya ikan yang diambil dari laut? Masuk semua? Dari IPA-nya masuk, kemudian biologinya masuk, sisi fikihnya masuk. Itu seperti itu, satu materi tapi kompleks, menyeluruh. Itu sekarang, jadi pembelajaran keprofesian yang berkelanjutan untuk panjenengan semua. Nah sekarang ini sudah terbuka. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, seorang guru memang harus menguasai pedagogik seperti itu. Nah, ora ya mentuko guru, apalagi Bapak Ibu semua sudah menjadi guru profesional. Menjadi profesional. Lah apa aku lagi insentif kok, Pak. Aku lagi insentif durung untuk TPG, ya kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan yang belum mendapatkan pembelajaran ya PPG ya, mudah-mudahan Bapak Ibu segera saja nanti dipanggil lewat simpatika. Ora usah matur karo Pak Kasih, Pak kula nyuwun tulung apa, aku iki wis dadi guru 15 tahun kok urung dipanggil-panggil PPG ya Pak. Kula nggih mboten ngertos ngoten niku. Karena sekarang ini sudah by sistem. Semua guru, semua data guru itu sudah masuk di simpatika. Sudah masuk di simpatika. Termasuk masing-masing guru memiliki akun guru dan berhak membuka akunnya. Aku iki wis termasuk. Nah, engko nek ana pas wayahe tes PPG ya panjenengan dikasih tahu lewat akunnya. Makanya sering-sering membuka akun panjenengan di simpatika seperti itu. Saat ini Bapak Ibu yang saya hormati, nek panjenengan perso guru non PNS itu ada 6.144 guru non PNS. Itu ini yang di simpatika. Kalau yang di emis, saya kemarin buka emis itu ada 8.145 guru. Loh kok jumlahnya kok kuatah ya? Seperti itu. Kalau yang guru PNS ada 235 karena
PNS ini semakin berkurang, tidak ada gantinya. Kalaupun ada sedikit sekali. Dulu sempat 300-an, sekarang tinggal 235. Nah, guru yang sudah TPG yang saat ini ada 2.763 yang sudah TPG, ketambahan yang 130 kemarin. Yang belum TPG ada 3.386. Jadi 3.000 luar biasa, ini masih banyak yang belum. Apakah itu nanti bisa semua atau tidak? Tergantung sesuai amal perbuatannya masing-masing. Ya, yang penting kita sama-sama berdoa ya Bu ya, berdoa. Yang penting kita ini diberikan keberkahan. Itu yang penting, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yakinlah, yakin. Karena apa? Yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bapak Ibu semua ini adalah diberi ilmu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin akan diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Ngoten ketika Pak Yai Baidowi seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya itu yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.